Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan. Nah, kita sudah sampai kepada minggu terakhir dari pembelajaran hukum internasional dalam semester ini. Kita sudah mempelajari dari awal, mulai dari definisi, sejarah, masyarakat internasional, sumber-sumber, subjek, dan isu-isu dalam hukum internasional yang saat ini sangat penting untuk dipelajari. Nah, kita sampai terhadap kuliah terakhir yang intinya bagaimana hukum internasional itu mengatur penyelesaian sengketa antar negara dan juga antar subjek-subjek hukum internasional. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang sengketa internasional, bagaimana penyelesaian sengketa internasional dalam hukum internasional. Kita akan melihat apa sih cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang diakui dalam hukum internasional. Dan kita masuk ke cara pertama, yaitu dengan kekerasan. Yang kedua, secara damai atau non-litigasi, dan penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Namun sebelumnya saya akan memberikan gambaran awal sebagai pendahuluan. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah ilustrasi bagaimana negara-negara sejak zaman dulu kala sampai dengan saat ini menyelesaikan sengketanya. Jadi kalau kita lihat ada gambar tentang peperangan, nah ini adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memang diakui sejak dari dahulu kala. Namun bergesernya waktu dan karena negara-negara sudah memahami bahwa penyelesaian sengketa dengan cara-cara kekerasan itu memakan korban sipil yang banyak dan juga memberikan penderitaan yang berkepanjangan. Kita saat ini mengedepankan cara-cara sengketa secara damai. Kita lihat foto yang di bawah, itu semuanya adalah mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang saat ini menjadi acuan utama dalam hukum internasional. Nah, apa sih sebenarnya sengketa internasional itu sendiri? Nah, kalau berdasarkan terminologi dari referensi-referensi yang kita dapat temukan, bahwa sengketa internasional itu adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik, di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak oleh pihak lainnya, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Nah, istilah sengketa internasional sendiri atau dalam bahasa Inggris kita sebut international dispute mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara. Saat ini kita pahami bahwa subjek-subjek hukum internasional subjek hukum internasional yang diakui bukan hanya negara-negara saja, melainkan juga kasus-kasus yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu bahwa kategori sengketa tertentu antara negara dengan di satu pihak dan individu-individu, badan korporasi, serta badan-badan bukan negara di pihak lainnya. Seperti non-government organization atau organisasi-organisasi internasional. Menurut Permanent Court of International Justice dalam kasus Memphratis Palestine Concession tahun 1924, bahwa dispute atau international dispute diterminologikan sebagai disagreement over a point of law or fact, a conflict of legal views, or of interest between two persons or states. Dalam artian di sini Mahkamah Internasional sudah mendefinisikan bahwa sengketa internasional itu adalah sengketa yang berkaitan dengan pandangan hukum atau fakta terhadap suatu kepentingan negara. Nah, apa sih jenis-jenis atau macam-macam sengketa hukum internasional, sengketa internasional tersebut? Yang pertama adalah sengketa politik, di mana tuntutan
tidak berdasarkan pertimbangan yurisdiksi, melainkan atas dasar kepentingan politik dari salah satu pihak. Penyelesaiannya juga harus secara politik. Keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul dan tidak mengikat negara yang bersengketa secara hukum. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan kepada ketentuan hukum yang diambil. Jadi di sini bisa saja dalam sengketa politik itu penyelesaiannya tidak melihat dari aturan-aturan yang ada. Nah, dia melihat dari kepentingan-kepentingan saja. Nanti kita lihat seperti apa sengketa politik itu diselesaikan dalam hukum internasional atau dalam dunia internasional. Ada juga sengketa hukum. Nah, sengketa hukum ini sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau produk hukum yang diakui oleh hukum internasional. Yang seperti kita ketahui, dasar-dasar hukum internasional ada 4 yang utama, dan inilah yang menjadi sengketa hukum bagi negara-negara apabila terjadi interpretasi atau pelanggaran hukum terhadap negara tertentu. Nah, keputusannya dalam menyelesaikan sengketa secara hukum bersifat memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Apa sih penyebab terjadinya sengketa internasional? Yang pertama, adanya kesalahpahaman terhadap suatu hal. Yang kedua, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. Yang ketiga, dua negara berselisih pendirian tentang satu hal. Yang keempat, pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap hak kewajiban-kewajiban dalam perjanjian internasional dan lain sebagainya. Banyak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Maksudnya sebab-sebab dari pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut, pelanggaran-pelanggaran terhadap sengketa internasional tersebut. Nah, kita dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, kita selalu berpijak kepada suatu prinsip umum bahwa semua negara menyelesaikan sengketa mereka harus dengan cara damai. Yang sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak sampai terganggu. Pijakan ini memang berevolusi karena dahulu kala apabila terjadi sengketa pun sebenarnya sudah dimulai proses-proses untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun kita pahami pada saat dahulu kala tersebut bahwa suatu peperangan atau suatu pemaksaan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk salah satu bentuk negara-negara untuk memperluas kepentingan mereka. Nah, saat ini hal tersebut sudah menjadi suatu pelarangan dalam piagam PBB. Nah, kita masuk ke dalam prinsip hukum internasional yang ada dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah tidak menggunakan kekerasan yang mengancam integritas teritorial. Kita sudah paham ini berdasarkan piagam PBB. Untuk menyelesaikan sesuatu ke sengketa internasional itu memang dilarang untuk menggunakan kekerasan. Yang kedua adalah prinsip itikat baik dalam hubungan internasional, prinsip non-intervensi politik suatu negara, persamaan hak dan menentukan nasib sendiri, persamaan kedaulatan, kemerdekaan, kedaulatan dan integritas, dan keadilan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang menjadi prinsip dasar dalam hukum internasional untuk penyelesaian sengketa antar negara atau antar subjek hukum internasional. Nah, kita lihat macam-macam penyelesaian sengketa internasional. Pertama, walaupun dilarang untuk dilakukan cara-cara seperti ini, namun kita pahami berdasarkan sejarah dan juga sampai dengan saat ini kita tidak bisa menolak kenyataan dalam masyarakat internasional bahwa cara-cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa secara damai dan yang ketiga adalah secara hukum. Kita lihat satu persatu ya.
Apa sih bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan? Yang pertama sudah pasti dengan berperang atau pertikaian bersenjata. Yang kita definisikan bahwa pertikaian bersenjata atau perang ini adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan oleh angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Jadi kita pahami di sini unsur kekerasannya terlihat dan memang ada pemaksaan kehendak agar persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk dapat diterima secara sepihak. Yang kedua, restorsi. Restorsi ini adalah tindakan balas dendam yang dilakukan oleh suatu negara atas tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Contoh, pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak imunitas, atau yang kita sudah pelajari pada saat kuliah hukum diplomatik dan konsuler terkait dengan persona non grata, dicabut hak imunitas dari suatu perwakilan politik, atau penarikan dari keanggotaan organisasi. Nah, ini sudah bentuk penyelesaian sengketa internasional secara kekerasan. Yang ketiga adalah reprisal. Reprisal ini adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal bisa dilakukan dalam masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprisal pada saat masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo ekonomi, embargo militer, dan unjuk kekerasan. Dalam hal ini show force. Nah, mungkin ini kita bisa melihat bagaimana saat ini di Laut Cina Selatan, kedua negara besar yang sedang bersengketa secara politik dan sedang menancapkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan itu melakukan show force dengan unjuk kekuatan kekuatan militer mereka masing-masing. Nah, perbedaan antara tindakan pembalasan dengan restorsi adalah pembalasan yang mencakup tindakan yang pada umumnya dikatakan sebagai perbuatan ilegal, sedangkan restorsi meliputi tindakan yang sifatnya balas dendam dan dibenarkan oleh hukum. Pembalasan dapat berupa berbagai hal, misalnya suatu pemboikotan barang-barang yang terhadap suatu negara. Blokade damai atau yang kita sebut dengan Pacific Blockade ini adalah bentuk pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutus hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Nah, kita lihat bagaimana pada saat perang Gurun itu Irak diblokade secara militer oleh Amerika. Nah, selesai perang Gurun pun ada tetap diblokade ruang udaranya sehingga mereka tidak bisa melakukan latihan atau penerbangan pesawat-pesawat udara militer mereka. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari blokade tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah intervensi. Intervensi adalah campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain. Yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja dan lebih kuat pada mediasi atau usulan diplomatik. Menurut Mahkamah Internasional, intervensi dilarang oleh hukum apabila campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara dibolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Jadi, kalau keputusan yang seharusnya itu diambil secara bebas tidak boleh ada kepentingan dari negara lain, namun dengan intervensi dan juga dengan kekuatan politik sehingga negara tersebut terbatas kebebasannya untuk bisa mengambil keputusan itu sudah dianggap sebagai intervensi. Nah, campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan dengan cara-cara yang memaksa, khususnya dengan kekerasan. Nah, ini banyak negara-negara besar dulu pada saat masa-masa baru-baru perang-perang kemerdekaan atau ke negara-negara baru itu sedang sedang memulai untuk memerdekakan diri atau mulai merdeka, mereka banyak mengintervensi dengan kekerasan-kekerasan atau kekuatan-kekuatan yang mereka tampilkan.
Nah, kita masuk sekarang terkait dengan hal yang paling penting dalam penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian sengketa internasional secara damai. Aturan-aturan yang memerintahkan semua negara untuk menyelesaikan sengketanya secara damai ini sudah ada dan sudah tertera dalam Piagam PBB. Dan ini menjadi salah satu aturan pokok atau aturan utama dalam Piagam PBB tersebut. Kita lihat dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB itu sudah menyebutkan bahwa all members shall settle the international dispute by peaceful means. Jadi kita lihat ya, semua anggota PBB harus, kalau kita bicara shall ini tandanya dia udah bukan suatu hal penekanan apa dalam bahasa Inggris bahwa ini adalah suatu hal yang penting dan harus. Jadi bukan hanya akan gitu loh, tapi harus menyelesaikan sengketa internasionalnya dia dengan cara-cara yang damai. Sehingga bisa terjaganya kedamaian internasional, keamanan, dan juga keadilan. Sehingga hal-hal tersebut tidak dalam bahaya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut. Nah, ini juga ditekankan lagi dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB bahwa the parties to any dispute, the continuance which is likely to endanger the maintenance of international peace and security shall, balik lagi ya, kata-kata shall ini harus, first of all, seek a solution by negotiation. Jadi yang pertama kita harus menyelesaikan atau mencari jalan melalui negosiasi, mediasi, inquiry, konsiliasi, arbitrasi, dan judicial settlement. Dan juga diarahkan untuk bisa menyelesaikan apabila hal tersebut sulit melalui regional agencies atau badan-badan regional atau pengaturan-pengaturan yang bisa dipilih oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Jadi kita lihat ya, jadi hukum internasional itu sudah memberikan banyak cara untuk bisa menyelesaikan sengketa internasional. Nah, pasal 2 ayat 4 pun dalam Piagam PBB juga menekankan kembali bahwa seluruh anggota shall, balik lagi, harus menahan diri atau refrain terhadap kemungkinan menggunakan senjata atau kekuatan terhadap teritori negara lain atau terhadap integritas wilayah negara lain dalam rangka menyelesaikan sengketa antar negara. Jadi kita sudah lihat ya bahwa pasal-pasal ini adalah pasal-pasal penting dalam dalam Piagam PBB. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa ada dalam Piagam PBB juga sudah mengarahkan untuk menyelesaikan sengketa selain melalui negosiasi, mediasi, dan lain-lain kepada mekanisme-mekanisme regional suatu negara. Nah, kita lihat apa saja mekanisme-mekanisme regional yang ada. Kita lihat dalam Organization of African Unity, ini juga sudah diterapkan suatu mekanisme internal mereka di dalam regional Afrika. Pasal 19 menyebutkan bahwa prinsip terhadap penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Begitu juga dalam Organization of American States. Di sini juga dia menyebutkan di pasal 23, international dispute between members must be submitted to the Organization for Peaceful Statement. Jadi mekanisme regionalnya tetap melalui peaceful atau cara-cara yang damai. The European Union juga mengadopsi dari the European Convention for Peaceful Settlement of Dispute. Jadi di sini sudah ada malah di Uni Eropa itu suatu konvensi terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Yang intinya di dalam itu adalah legal dispute are to be sent to ICJ, while other are going to arbitration unless the party have agreed for negotiation and conciliation. Jadi jelas ya di sini untuk legal dispute
dikirimkan kepada International Court of Justice, sedangkan yang lain bisa masuk ke dalam arbitrase atau bisa melalui cara-cara lain yang damai. Melalui dalam badan PBB sendiri, penyelesaian sengketa itu bisa melalui dua badan dua badan PBB yang ada saat ini. Yang pertama di badan yang kita sebut dengan Dewan Keamanan PBB. Nah, kita lihat dalam bab 4 Piagam PBB sudah disebutkan tentang Dewan Keamanan PBB, sifatnya non-binding, bahwa the Security Council atau Dewan Keamanan dapat menginvestigasi terhadap suatu persengketaan atau situasi apapun yang dapat mengakibatkan suatu friksi internasional atau bisa memunculkan suatu sengketa internasional yang berujung nantinya kepada sengketa militer atau sengketa dengan kekerasan. Jadi Dewan Keamanan mempunyai hak seperti itu walaupun itu tidak mengikat. Nah, sedangkan di bab 7-nya ini mengikat kepada seluruh anggota PBB bahwa Security Council atau Dewan Keamanan PBB mempunyai suatu kekuatan yang lebih untuk menentukan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam situasi yang bisa mengancam keamanan atau yang bisa merusak keamanan atau juga terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat agresi dari suatu negara ke negara lain. Jadi dia bisa mengambil atau mempunyai kekuatan untuk mengambil suatu tindakan. Nah, dalam badan PBB, Sekretaris Jenderal PBB juga memainkan peran yang penting dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kita lihat dalam pasal 99 Piagam bahwa Sekjen PBB itu entitled atau memiliki hak atau memiliki kewenangan untuk mencari tahu atau memberikan informasi kepada Dewan Keamanan PBB apabila dia melihat ada suatu kemungkinan bahwa suatu tindakan dari suatu negara yang bersengketa itu dapat melanggar atau menjeopardize suatu menjeopardize kedamaian dan keamanan dunia. Jadi dia bisa memberikan informasi itu secara langsung kepada Dewan Keamanan PBB. Nah, namun di sini kita juga lihat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi utama dari Sekretaris Jenderal PBB ini adalah memberikan good offices atau memberikan suatu pelayanan kepada anggota-anggotanya terhadap cara-cara menyelesaikan sengketa secara damai. Nah, kita lihat sengketa secara damai yang pertama atau yang bentuk yang pertama, yaitu yang non-litigasi. Pertama adalah negosiasi. Kita pahami ya bahwa negosiasi ini adalah perundingan secara langsung tanpa kehadiran pihak ketiga. Nah, ini adalah cara-cara yang paling tua dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Dan kita sudah pahami dalam hidup kita juga sering melakukan negosiasi. Negosiasi ini adalah sederhana dan sering dilakukan oleh negara-negara yang memiliki hubungan baik. Cara penyelesaian sengketa internasional dengan negosiasi ini merupakan cara yang paling penting. Karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan para pihak. Negosiasi bisa dilakukan melalui saluran-saluran politik atau pada konferensi suatu lembaga atau organisasi internasional. Jadi pada kapanpun apabila kita punya sengketa internasional dan apabila kita punya hubungan yang baik dengan negara-negara yang kita bersengketa, negosiasi merupakan salah satu bentuk yang paling utama yang biasanya dipilih oleh negara-negara yang bersengketa tersebut. Yang kedua, mediasi. Mediasi ini adalah perundingan dengan bantuan pihak ketiga, baik perorangan, organisasi, atau negara. Di sini seorang mediator bersifat aktif dalam perundingan karena memberikan nasihat-nasihat terkait dengan masalah dalam sengketa. Keberadaan mediator adalah hasil kesepakatan dari pihak, jadi tidak bisa ada mediator yang hanya disepakati oleh satu pihak.
Dan nasihat yang disampaikan oleh mediator tidak mengikat terhadap pihak yang bersengketa itu sendiri. Nah, di sini biasanya mediator itu diambil dari orang-orang yang dianggap pandai atau ahli dalam uh, pemecahan sengketa itu sendiri. Ya, kita sudah berdasarkan apa namanya sejarah Indonesia sendiri, beberapa orang-orang yang kompeten khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, itu sudah beberapa kali orang-orang Indonesia diminta untuk menjadi mediator, mohon maaf. Sebagai contoh, salah satu mantan duta besar kita di Filipina pada saat itu dimintakan sebagai mediator untuk permasalahan sengketa antara Filipina dengan, walaupun ini sengketa internal mereka ya, antara pemerintah Filipina dengan para pemberontak yang ada di Moro dan juga di Mindanao pada saat itu. Nah, itu sangat sukses yang dilakukan oleh pejabat diplomatik kita, sehingga sebelum terjadinya apa namanya Abu Sayyaf ini, sebenarnya permasalahan di Filipina, internal Filipina sudah selesai. Jadi mediator itu bisa dilakukan untuk sengketa internal dan juga untuk sengketa yang bersifat internasional. Yang ketiga, jasa-jasa baik. Tadi kita lihat ya, salah satu eh, organ di PBB yang memiliki tugas utama untuk memberikan jasa-jasa baik adalah Sekretaris Jenderal PBB. Nah, di sini kita lihat ini adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Jasa-jasa baik ini melibatkan pihak ketiga. Tadi yang saya bilang, kewenangannya biasanya ditujukan kepada Sekjen PBB. Tujuannya adalah untuk membujuk para pihak untuk masuk dalam suatu perundingan, sehingga para pihak itu bisa mau duduk bersama. Jadi Sekjen PBB inilah yang akan berbicara kepada dua pihak ini agar mereka mau duduk dalam satu ruangan dan menyelesaikan permasalahan mereka. Good offices akan berhenti ketika para pihak sepakat untuk berunding. Jadi selesailah apa namanya kewajiban atau tugas dari Sekjen PBB apabila dua belah pihak itu sudah mau untuk berunding. Good offices tidak ikut berpartisipasi dalam perundingan dan tawaran good offices pun tidak mengikat kepada para pihak. Yang keempat adalah inquiry atau penyelidikan. Kebanyakan sengketa internasional melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang fakta-fakta, sehingga fakta-fakta ini harus dicari dan harus dijawab. Nah, dibentuknya komisi inquiry ini bersifat ad hoc atas kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menemukan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya sengketa itu sendiri dan menyiapkan penyelesaian sengketa yang lebih baik. Tujuan pencarian fakta ini adalah membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa antar dua negara, mengawasi suatu pelaksanaan perjanjian internasional, memberikan informasi guna membuat keputusan di tingkat internasional, dan meskipun temuannya tidak mengikat tetapi hampir sebagian besar hasil temuan dari komisi inquiry dapat diterima dan diakui karena yang dicari adalah fakta-fakta. Dan yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah gabungan antara inquiry dan mediasi. Jadi komisi inquiry ini melakukan penyelidikan terhadap fakta-fakta dan menyampaikan kepada para pihak yang memberikan saran penyelesaiannya. Konsiliasi bisa terdiri dari beberapa konsiliator atau konsiliator tunggal, meskipun sifatnya tidak mengikat putusan-putusan atau masukan-masukan dari konsiliator dalam prosesnya, konsiliasi dapat mengikat para pihak. Yang keenam, arbitrase. Nah, ini ada dasar hukumnya, ada Konvensi Den Haag 1899 tentang penyelesaian sengketa secara damai, the settlement of differences between state by judge or their own choice and on the basis of respect of law. Jadi ini konvensi dasar dari suatu pelaksanaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam hubungannya dengan negara, penyelesaian arbitrase berkaitan dengan interpretasi suatu perjanjian internasional. Jadi dia tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mereka hanya menginterpretasikan suatu perjanjian internasional. Apabila kita lihat dari putusan Permanent Court of Arbitration on the South China Sea between the Philippines and China, itu arbitrator di situ tidak menyelesaikan permasalahan hukum, tapi mereka mencoba untuk menginterpretasikan
the law of the sea itu sendiri terkait dengan features atau apa yang disebut, apakah apa fitur-fitur maritim di situ dapat disebut sebagai pulau, sehingga mereka bisa generate generate maritime zones. Dalam hubungannya dengan komersial, penyelesaian arbitrase merupakan perwujudan dari azas kebebasan berkontrak, dan putusan arbitrase dalam bidang komersial adalah final, tapi tidak mengikat. Artinya masih dimungkinkan adanya interpretasi lanjutan atau bahkan pembatalan dari putusan itu sendiri. Sedangkan kita selain ada penyelesaian sengketa secara non litigasi, ada juga penyelesaian sengketa internasional secara litigasi. Nah, kita pahami bahwa sudah ada organ-organ internasional yang menyelesaikan, yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa internasional secara litigasi. Nah, penyelesaian sengketa secara litigasi ini umumnya dilakukan oleh Mahkamah Internasional atau yang kita sebut dengan ICJ. ICJ sendiri memiliki jurisdiksi untuk menyelesaikan kasus yang sifatnya contentious dan memberikan advisory opinion. Yang berwenang menyelesaikan sengketa di ICJ pada prinsipnya adalah dalam statuta ICJ itu sendiri disebutkan hanya negara yang bisa menjadi parties terhadap pihak yang bersengketa di ICJ. Jadi hanya negara saja. Kewenangan atau yurisdiksi ICJ tidak mengikat atau fakultatif, karena hanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak negara-negara yang bersengketa, sehingga untuk masuk ke dalam suatu persidangan di ICJ, negara yang bersengketa harus sepakat terlebih dahulu. Apabila tidak sepakat, ada satu pihak yang tidak sepakat, ICJ tidak akan bisa untuk melakukan persidangan. Kewenangan ICJ sendiri itu ada di dalam pasal 36 statuta. Yang pasti ada 4 hal yang ICJ itu berwenang. Pertama, menginterpretasikan suatu perjanjian. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penerapan hukum internasional itu sendiri. Yang ketiga, the extent of fact. Jadi dia bisa memberikan fakta-fakta hukum. Apabila ada established, dia bisa fakta-fakta tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap international obligation atau kewajiban internasionalnya. Yang keempat, dia menyidangkan suatu hal yang bersifat reparasi atau pertanggungjawaban suatu negara terkait dengan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Kita cepat saja ya. Pasal 38 dari ICJ, ini kita pahami sumber-sumber hukumnya dari ICJ atau sumber-sumber hukum apa yang dipakai oleh ICJ dalam melaksanakan suatu persidangan. Yang pertama adalah tentang mereka memakai International Convention, yang kedua International Custom, yang ketiga adalah General Principle of Laws, dan subject to provision to Article 59, dia juga menggunakan judicial decision dan the teaching atau doktrin dari para pakar atau ajaran-ajaran dari para pakar itu sebagai subsidiary mean dari yang ketiga tadi di atas. Nah, tetap mahkamah pun dapat menyelesaikan suatu permasalahan itu berdasarkan keadilan juga. Nah, ini adalah sumber-sumber hukum oleh hakim dalam memutus kasus di ICJ. Nah, putusan ICJ itu bersifat binding, tapi hanya kepada pihak yang bersengketa saja, tidak kepada pihak lain. Nah, ini tertera dalam pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 60-nya juga menyebutkan bahwa putusan dari ICJ itu adalah final dan tidak bisa dilakukan banding. Pelaksanaan putusan ICJ berdasarkan pasal 94 bahwa setiap anggota dari PBB itu harus comply atau harus tunduk terhadap putusan-putusan dari ICJ, yang mana mereka merupakan pihak yang bersengketa itu sendiri.
dalam hal suatu pihak itu memasukkan atau tidak dapat melakukan atau gagal melakukan obligasi atau tanggung jawab mereka untuk melaksanakan putusan Mahkamah uh, Internasional. Jadi hal ini dapat disampaikan oleh pihak lainnya, itu kepada Dewan Keamanan PBB, sehingga Dewan Keamanan PBB bisa memberikan rekomendasi dan juga bisa melakukan suatu tindakan-tindakan pemaksaan untuk melakukan putusan pengadilan tersebut. Bagaimana dengan advisory opinion? Mahkamah Internasional juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat hukum atau opini-opini hukum dari mahkamah itu sendiri terhadap suatu pertanyaan-pertanyaan hukum yang disampaikan oleh para anggota PBB atau para pihak yang dapat melakukan sengketa di Mahkamah Internasional. Kita pahami ya, salah satu advisory opinion yang paling bersejarah adalah advisory opinion for reparation for injury cases, yang dimana PBB dengan advisory opinion itu diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mahkamah itu harus dilakukan melalui permintaan secara tertulis yang isinya pertanyaan itu sendiri dan permintaan untuk opini dari Mahkamah Internasional. Nah, selain itu di PBB sendiri juga sudah membentuk beberapa badan-badan peradilan khusus yang sudah ada, seperti terkait dengan penerapan hukum laut internasional. Itu sudah ada yang namanya International Tribunal on the Law of the Sea, sudah dibentuk, berkedudukan di Hamburg saat ini di Jerman. Di sini biasanya negara-negara yang berkasus di ITLOS itu negara-negara memasukkan kasus terkait dengan interpretasi atau pelanggaran hukum atau hak dan kewajiban negara-negara peserta lain yang merugikan negaranya. Yang kedua ada ICC, kita tahu International Criminal Court yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma. Chambers di WTO, jadi di World Trade Organization itu ada chamber-chamber terkait dengan penyelesaian sengketa antar negara anggota dari WTO itu sendiri. Dan juga PBB dapat membentuk suatu peradilan-peradilan ad hoc. Nah, kita bisa lihat terkait dengan pengadilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Rwanda dan juga Yugoslavia, itu dibentuk peradilan-peradilan ad hoc itu sendiri. Di dalam kasus yang besar terkait dengan Yugoslavia, terkait dengan kejahatan perang yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic, pada saat itu peradilan ad hoc itu dibentuk dan salah satu putra terbaik Indonesia duduk sebagai hakim, yaitu Profesor Komar. Begitu saja materi terakhir kita. Kalau misalnya memang ada pertanyaan dan juga hal-hal lain dapat ditanyakan dalam forum diskusi. Untuk kisi-kisi UAS, mungkin nanti tiap dosen akan bisa memberikan kisi-kisinya kepada mahasiswanya sendiri. Dan saya berharap pembelajaran kita melalui distance learning, melalui online ini dapat memberikan pemahaman yang sangat mendalam bagi rekan-rekan mahasiswa, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional dapat dipahami sebagai pijakan untuk dapat mempelajari materi-materi hukum ke depannya, materi-materi hukum lain ke depannya. Untuk itu saya berharap para mahasiswa dapat sukses dalam melaksanakan ujian akhir semesternya. Secara khusus itu yang saya berharap. Yang secara umum saya berharap para mahasiswa dapat selalu sukses dalam menjalankan ke studinya di Universitas Esa Unggul, dan juga sukses dalam kehidupannya masa depan. Begitu saja dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam materi-materi perkuliahan lainnya.